Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat malam pemirsa, seputar Engku Putri kembali hadir di layar kaca Anda yang akan menampilkan informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah Kota Batam di masa kepemimpinan Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad. Bersama saya Frida Solensia Talo, inilah seputar Engku Putri selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Komisi 3 DPRD Kepri memanggil petinggi Bright PLN Batam pasca terjadinya blackout pasokan listrik di Batam dan Bintan awal Januari kemarin. Selain memastikan pasokan listrik aman, kepada Bright PLN, Komisi 3 meminta agar segera menyampaikan kepastian pemberian kompensasi kepada pelanggannya. Pasca kejadian blackout pasokan listrik di Batam dan Bintan pada 1 Januari kemarin, Komisi 3 DPRD Kepri menggelar rapat dengar pendapat dengan Bright PLN Batam. Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan secara tertutup ini dihadiri oleh Direktur Bright PLN Batam beserta jajaran, Kepala Dinas ESDM Kepri, serta pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Kepri. Dari hasil rapat dengar pendapat ini, Komisi 3 DPRD Kepri meminta agar PT PLN Batam melakukan evaluasi kinerja, sesegera mungkin menyampaikan informasi terkait kompensasi untuk pelanggan sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar tidak terulang kejadian serupa, Bright PLN Batam diminta untuk menyiapkan langkah konkret dalam melakukan pemeliharaan pembangkit jaringan transmisi tenaga listrik agar beroperasi secara baik dan normal. Komisi 3 juga meminta PLN Batam dan Dinas SDM Provinsi Kepri segera menyampaikan informasi tentang kompensasi. Nah, ini penting karena memang masyarakat kompensasi yang sudah diatur di dalam Perda maupun Pergub tentang ketenaga listrikan dan namanya tingkat layan mutu ya. Jadi memang di Perda itu sama Pergub itu kita atur berapa kali boleh mati selama sebulan dan berapa lama durasinya. Kalau melebihi yang sudah ditentukan akan ada kompensasi. Kompensasi itu merupakan pemotongan di rekening. Dan untuk menlanjut ini, insya Allah besok segera tim turun PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil dari provinsi Satpol untuk menghitung berapa lama ini dan segera ditentukan masalah kompensasi. Ini mulai besok ya, turun supaya juga bisa diketahui. Selama ini itu diketahui juga masalah listrik mati yang mungkin tidak terekspos. Sekali mati juga dilaporkan berapa mati, kalau memang lebih PLN memberikan kompensasi. Jadi tidak ada yang ditutupi. Jadi Pak Gubernur sudah bisa mengambil informasi tentang masalah kompensasi. Jadi walaupun kemarin mati-mati, hilir sejauh memang kalau tidak diumumkan ya. Terkait hasil rapat tersebut, Direktur PT PLN Batam Muhammad Irwan Syah Putra menyatakan akan segera melaksanakan hasil rapat dengar pendapat ini, serta akan mempresentasikan semua yang dikerjakan pada bulan Februari nanti. Dengan PPNS, ya kemudian kapasitas kita memang cukup ya pada saat ini, dan kita bulan Februari ini akan mempresentasikan apa yang sudah kita lakukan terkait
terkait dengan hasil pembahasan tadi ya, untuk memastikan di bulan Ramadan dan Idul Fitri ya kita dapat menghindari daripada kejadian apa yang terjadi kemarin. Mungkin itu teman saya Pak Iwan. Baik. Pada kesempatan ini, Brigjen PLN Batam juga memastikan tidak akan ada pemadaman saat Ramadan nanti. Bang Usialendra melaporkan dari Batam. Meskipun belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya blackout pasokan listrik di Batam dan Bintan, Brigjen PLN Batam akan memberikan kompensasi bagi pelanggan. Kompensasi akan diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan pemakaian pelanggan. Terkait terjadinya blackout pasokan listrik di Batam dan Bintan pada 1 Januari kemarin, Brigjen PLN Batam belum bisa menyampaikan secara pasti penyebab kejadian tersebut. Setelah rapat dengar pendapat, anggota Komisi 3 DPRD Kepri Irwansyah menyampaikan jika pihak PLN Batam masih melakukan investigasi terhadap penyebab matinya aliran listrik PLN di Batam dan Bintan. Dan ini sekaligus menjawab tentang tadi yang dari tipe 6, penyebabnya. Sampai sekarang sedang diinvestigasi. Gambarannya sudah ada, lokasinya di mana. Tetapi butuh waktu untuk secara detail penyebab daripada blackout ini. Ya. Tadi kami sudah membahas secara detail dan bahkan tadi Pak Dirut sudah mendatangkan konsultan. Auditor tadi sudah saya sampaikan sudah datang juga, mereka sedang bekerja. Karena memang penting bagi kami untuk mengetahui penyebabnya, penyakitnya kan. Kalau kita sudah tahu penyakitnya kan kita kasih obat supaya bisa kita sembuhkan. Kalau kita nggak tahu kita nggak bisa sembuhkan, bisa terulang kembali nantinya kan. Nah, jadi mohon disampaikan. Sementara Kepala Dinas SDM Kepri Muhammad Darwin yang ikut dalam rapat dengar pendapat ini menyampaikan bahwa Brigjen PLN Batam akan memberikan kompensasi terhadap pelanggan akibat dari pemadaman yang terjadi kemarin. Kompensasi tersebut nantinya akan diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan rekening listrik. Tentang tingkat mutu layanan, di mana salah satu poin di pasal 1 nanti di lampirannya mengatur lama gangguan per pelanggan. Sini diatur berdasarkan wilayah layanan antara 6 sampai dengan 8 jam. Jadi bentuk kompensasinya nanti dalam bentuk pengurangan tagihan rekening listrik ke pelanggan. Untuk ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwansyah. Besok Gubernur menugaskan PPNS yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP kita untuk ke PLN Batam mengidentifikasi dan menghitung sama-sama besaran TNB. Kompensasi tagihan listrik pelanggan akan dilakukan mulai Kamis pagi oleh petugas PLN Batam. Bang Usialendra melaporkan dari Batam. Pemirsa, berita selanjutnya, Brigjen PLN Batam saat ini tengah menghitung kemungkinan kompensasi yang akan diberikan kepada pelanggan imbas dari pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu 1 Januari 2023 kemarin. Teman-teman semua tadi ditanyakan terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Secretary Brigjen PLN Batam, Hamidi Hamid, saat melakukan konferensi pers di kantor Brigjen PLN Batam pada Senin kemarin. Bahwa untuk saat ini kita seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita ada hitungan terkait dengan kompensasi itu, ada rumus perhitungannya. Nah, itu pasti kita akan melaporkan terutama nanti kepada pemerintah dalam hal ini SDM sesuai dengan itu. Nah, bagaimana mekanismenya nanti saya juga harus teman-teman yang ini ya, yang komersial saya juga butuh waktu nih untuk menyampaikan bagaimana. Tetapi pada prinsipnya adalah seperti yang saya sampaikan bahwa untuk TNP itu adalah harus kalau memang itu sudah merupakan kewajiban dari kami di luar yang ada di situ, yang tingkat mutu pelayanannya, yang termasuk terkait dengan yang kompensasi TNP tersebut, itu kami juga akan memberikan dan kami menghitungnya seperti itu. Kita sudah benar, tapi ini sepertinya pemotongan ya. Iya, kalau saya nggak salah.
Penyedia layanan listrik di Kota Batam tersebut tengah menyusun tingkat mutu pelayanan untuk menghitung kemungkinan kompensasi atas pemadaman listrik yang menimpa pelanggan di Kota Batam dan Bintan pada awal tahun baru kemarin. Dalam konferensi pers ini, Hamidi juga menyampaikan perkembangan proses normalisasi setelah gangguan listrik yang berdampak pada pemadaman tersebut. Hamidi mengungkapkan pemadaman listrik tersebut diakibatkan defisit antara kapasitas sistem kelistrikan dengan beban data yang dibutuhkan rumah tangga dan industri di wilayah Batam Bintan. Meski demikian, ia belum menyampaikan penyebab pasti dari gangguan kelistrikan tersebut, karena proses pengecekan secara menyeluruh masih terus diupayakan. Sore hari kemarin, karena memang di sistem kita itu untuk dari sisi pembangkit, karena membutuhkan untuk proses untuk pengoperasiannya, sehingga ada beberapa pembangkit besar di kita itu pada hari kemarin itu belum bisa masuk sistem. Nah, karena beban di malam hari cenderung naik, sehingga keterbatasan kapasitas DMP, daya mampu pembangkit, sehingga ada sedikit yang dirasakan oleh masyarakat atau oleh pelanggan defisit atau dalam hal ini padam. Nah, itulah mengantisipasi terjadinya kembali pemadaman listrik. Braik PLN Batam terus melakukan upaya pemeliharaan rutin terhadap pembangkit serta jaringan kelistrikan yang ada. Selain itu, pihaknya juga tengah mengembangkan dan membangun pembangkit tambahan dalam upaya pemenuhan beban kebutuhan daya listrik yang kian meningkat. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Komisi 3 DPRD Kepulauan Riau akan merekomendasikan rapat lanjutan dengan Forkompimda terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah angkutan sewa khusus di Batam. Sejauh ini peraturan gubernur yang mengatur tarif tersebut belum dilaksanakan oleh seluruh aplikator. Komisi 3 DPRD Kepri menggelar rapat dengar pendapat terkait penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa khusus di Batam. Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, mengatakan tarif tetap telah ditentukan dalam surat keputusan gubernur, sementara terkait diskon merupakan kebebasan aplikator. Namun jika aplikator tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan, pemerintah akan memberikan sanksi. Tarif tetap di angka yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Diskon 100% itu urusan aplikator. Itu misalnya 4 kilo 24.000, monitor 50, monitor 30, itu urusan masing-masing aplikator. Yang kedua terkait dengan pasal 6 disebutkan di sini ada. Disebutkan pemerintah melalui Dinas Perhubungan, apa yang disebutkan oleh Pak Irwansyah bersama Dinas Perhubungan Kota Batam, Organa Provinsi Kepulauan Riau ketua dan Organa ASK Provinsi Kepulauan Riau membentuk tim pengawas untuk melakukan pengawasan pada pihak aplikator dan aparatur. Terkait tarif angkutan online, anggota Komisi 3 DPRD Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan aplikator tidak menemui kesesuaian dengan driver yang menjadi mitra terkait tarif angkutan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Komisi 3 DPRD Kepri akan merekomendasikan RDP lanjutan dengan Forkopimda mengingat Pergub terkait tarif angkutan khusus sewa belum dijalankan. Nah, di sini sesuai dengan 1066 ya, Pergub yang sudah ditentukan, di situ ada tarif bawahnya, tarif atasnya, tetapi aplikator tidak ada dengan mitranya tidak ada kesesuaian. Maka dari ini, hasil dari rapat ini kita akan merekomendasikan kepada dari Ketua DPRD kepada Gubernur
untuk rapat lanjutan dengan Forkopimda. Soalnya Pergub tidak dilaksanakan sesuai apa yang ditentukan tarif bawah atas oleh aplikator tersebut. Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, jajaran anggota Komisi 3 DPRD Kepri, serta aplikator dan aliansi driver online di Batam. Bang Zelendra melaporkan dari Batam. Saya Aneng, pelaku pengusaha Provinsi Kepulauan Riau. Media massa adalah pilar keempat demokrasi. Selamat Dirgahayu 20 tahun Batam TV. Semoga tetap tumbuh sehat, mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Iksan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Semoga Batam TV dapat memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau ke depannya. Terima kasih, semoga Batam TV semakin jaya. Atas nama Partai Demokrat Kota Batam, kami mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketum IKSB Haji Muhammad Marion mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Semoga tetap sehat mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Batam TV kedepannya semakin sukses, semakin berjaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada khususnya masyarakat Kepri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hidup Batam TV, selamat Dirgahayu yang ke-20. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Engku Putri. Komisi 3 DPRD Batam meminta Dinas Perhubungan menindak tegas pengendara yang parkir di badan jalan. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan tidak ada lagi pengendara parkir di badan jalan. Terkait penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir menjadi perharian Komisi 3 DPRD Batam yang menjadi mitra Dinas Perhubungan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam,
Joko Mulyono meminta agar Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap pelanggar serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Joko Mulyono meminta agar Dinas Perhubungan memasang rambu-rambu jalan sehingga pelanggar nantinya dapat dikenai sanksi oleh Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya. Untuk dapat menertibkan mobil yang parkir sembarangan. Karena maksud dan tujuan dilebarkannya jalan yaitu untuk memperlancar arus lalu lintas, bukan untuk tempat parkir kendaraan bermotor. Tentunya Dinas Perhubungan harus berkoordinasi dengan pemilik ruko ataupun instansi terkait supaya memberi rambu-rambu jalan, tidak boleh parkir di tempat tersebut atau jalan tersebut. Dan apabila himbauan itu masih dilanggar, Dinas Perhubungan menggunakan sanksi yang ada sesuai dengan perda, bahasanya tempat parkir sudah diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Batam, dalam hal ini langsung bisa diderek. Nah, itu salah satu solusi untuk dapat memberikan sanksi kepada pengguna mobil yang memarkir kendaraannya di ruas jalan sehingga bisa mengganggu jalannya lalu lintas di Kota Batam ini. Saya rasa itu. Joko berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan oleh Dishub dan instansi yang terkait, agar ke depan tidak ada lagi pengendara yang parkir di badan jalan, mengingat pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir kemacetan. Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPRD Batam meminta Dinas Perhubungan menindak tegas pengendara yang parkir di badan jalan. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan tidak ada lagi pengendara parkir di badan jalan. Usulan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Panitia Kursus Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam, Udin P. Sihaloho, saat ditemui oleh reporter Batam TV pada Jumat sore. Udin menyebut pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam pelebaran jalan, memang mempengaruhi ruang parkir untuk kendaraan. Dari hal tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Pemko Batam untuk memperhatikan skala prioritas dalam melakukan pelebaran jalan. Infrastruktur yang ada di Kota Batam ini khususnya untuk jalan maupun sarana lain-lain ya, termasuk saluran yang ada sekarang di kanan kiri jalan, jelas memang mempengaruhi ruang parkir untuk kendaraan yang ada di pinggiran jalan ya. Nah, kita juga sudah sampaikan kemarin ya, kita sampaikan ke pihak pemerintah Kota Batam, sebenarnya untuk pelebaran jalan itu kita lihat kita harus dengan skala prioritas dulu gitu. Jadi di mana yang benar-benar mendesak untuk dilakukan pelebaran, ya di sanalah yang seharusnya kita bangun jalannya gitu. Nah, sekarang ini okelah, setelah dilakukan pembangunan di mana-mana ya, dan pelebaran jalan ini memang ada dampaknya gitu loh. Dampaknya itu ya contoh misalnya sepanjang dari Bengkong misalnya ya, dari Bengkong itu sampai ke Sungai Panas ya. Itu semua sekarang setelah pelebaran itu kan dibuat menjadi sarana parkir. Ya, lokasi parkir untuk kendaraan-kendaraan yang ada di sana, termasuk yang pemilik ruko dan rumah yang ada di pinggir jalan itu yang punya kendaraan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengusulkan agar pemerintah dan DPRD segera membuat aturan parkir di lingkungan dan di pinggir jalan. Jika melihat kondisi yang terjadi saat ini, terjadi benturan kepentingan dengan penegakan aturan sesuai Perda, mengingat adanya penarikan retribusi parkir meskipun lokasinya di badan jalan. Kita itu bertentangan, ya kalau bisa dibilang itu pungli ya sejenis itu gitu, tapi mereka kan berseragam ini, ya kan? Nah, sebaliknya ya, kalau mereka nggak tarik itu, mungkin kita juga akan terkendala dengan target PAD yang kita dapatkan dari sumber parkir itu tadi gitu. Memang ini agak dilematis saat ini. Makanya saya bilang perlu aturan yang
cepat untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini sebelum terjadi misalnya makan korban, ya kan, kemudian juga perang mulut itu sekarang ini saya lihat udah sering seperti itu, ya kan, bahkan ada yang kalau misalnya dia parkir kendaraannya di bahu jalan seperti itu, ya dia merasa membayar, tentu dia mengharapkan ada kenyamanan dengan lokasi parkir dia, tempat parkir mobil dia, sementara tempat tersebut bukan untuk parkir. Meski demikian, Udin yang juga anggota Komisi 4 DPRD Batam ini juga mengapresiasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kota Batam. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pengguna jalur sepeda sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dikeluhkan oleh komunitas sepeda di Batam. Mereka meminta pemerintah untuk tegas terhadap parkir liar agar hak pesepeda dapat terpenuhi. Sejumlah titik jalur sepeda yang baru dibangun oleh PB Batam menjadi lahan parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Kondisi seperti ini bisa kita lihat di Jalan Engku Putri Utara, depan kantor pos, dan lokasi lain di Batam Center. Penggunaan jalur sepeda sebagai tempat parkir dikeluhkan oleh komunitas Bike to Walk. Menurut mereka, pembuatan awal jalur sepeda memiliki dasar hukum tentang hak pesepeda dan pejalan kaki, bukan untuk lahan parkir kendaraan yang terjadi saat ini. Untuk itu pemerintah agar berlaku tegas dengan menegakkan aturan serta memberikan himbauan agar tidak menjadikan jalur sepeda sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Setelah jalur sepeda dibuat, tentang efektivitasnya kan mungkin belum maksimal. Nah, hal ini perlu memang sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat, kepada pengguna kendaraan bahwa ini jalur sepeda ini dibuat bukan asal-asal, tapi memang ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang hak pesepeda dan pejalan kaki. Jadi masuk ke sana. Nah, bagaimana agar ini berkesinambungan? Ya tentunya harus dijaga juga dengan peraturan. Nah, untuk menuju peraturan mungkin juga lama, jadi tentunya ini memang harus dibangkitkan kesadaran masyarakatnya. Ya siapa? Ya semua elemen masyarakat, dari pemerintahnya, kemudian mungkin dari pemerintah bisa menghimbau kepada karyawannya di instansi-instansinya itu, atau juga bisa mengeluarkan tanda-tanda untuk himbauan di sepanjang jalan yang ada jalur sepeda. Menanggapi keluhan pesepeda tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam Joko Mulyono meminta agar Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara intensif sehingga pelanggaran yang ada di lapangan bisa diminimalisir. Sebenarnya sudah direncanakan, akan tetapi di dalam pengawasannya ini, lagi-lagi masalah pengawasan, kami dari Komisi 3 menghimbau kepada Dinas Perhubungan dan instansi terkait dalam hal ini untuk dapat melakukan pengawasan secara insentif sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan bisa diminimalisir, dan tentunya juga rujukan sudah ada, cantolan hukumnya sudah ada, perda sudah ada, jalankan itu. Di sini juga demi kelancaran lalu lintas, Joko juga mengimbau agar pengendara bisa lebih tertib dalam memarkirkan kendaraannya. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Saya Aneng, selaku pengusaha Provinsi Kepulauan Riau. Media massa adalah pilar keempat demokrasi. Selamat Dirgahayu 20 tahun Batam TV. Semoga tetap tumbuh sehat, mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Riau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aliksan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Semoga Batam TV dapat memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau ke depannya. Terima kasih, semoga Batam TV semakin jaya. Atas nama Partai Demokrat Kota Batam, kami mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketum IKSB Haji Muhammad Marion mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Semoga tetap sehat mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Batam TV kedepannya semakin sukses, semakin berjaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada khususnya masyarakat Kepri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hidup Batam TV, selamat Dirgahayu yang ke-20. Kita kembali di seputar Engku Putri, pemirsa. Selama 1 bulan terakhir, 2 kendaraan bermotor yang terparkir di kawasan kantor DPRD Kota Batam raib. Atas kejadian tersebut, Komisi 1 DPRD Batam berpendapat bahwa petugas Satpol PP yang bertugas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ya, tengok ya, nanti ini jalan kaki dulu tuh. Inilah aksi pencurian motor yang terekam CCTV di lingkungan kantor DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Atas kejadian tersebut, Komisi 1 DPRD Kota Batam menggelar hearing bersama tim pengamanan yang bertugas di kantor DPRD Kota Batam. Dari hearing kali ini terungkap fakta bahwa dalam 1 bulan terakhir telah terjadi pencurian kendaraan bermotor di kantor Wakil Rakyat sebanyak 2 kali. Atas kejadian tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam berpendapat bahwa pengamanan yang dilakukan Satpol PP tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadi pencurian motor tersebut. Untuk itu, Komisi 1 DPRD Batam meminta adanya pergantian petugas pengamanan karena yang saat ini bertugas dinilai tidak tanggap dalam menjaga keamanan. Setelah pergantian ini kita akan panggil semua dan mereka menjaga keamanan itu mencakup semua. Apapun yang terjadi di lingkungan kantor DPRD ini itu menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Pamdal. Itu kita harus sepakat itu dulu. Dan antara Pamdal tadi sudah kita panggil dan untuk menjaga CCTV juga harus tetap ada orang sehingga mereka bisa kontrol. Ya. Jadi hal ini yang paling penting saya kira ini kelalaian dan tidak profesionalnya dari Satpol PP sendiri. Dan apa yang kita sampaikan contoh mau sistem pintu buka tutup. Kami ke beberapa daerah contoh Medan tadi sudah sampaikan Jakarta, mereka kok bisa keluar masuk wajib ditanya. Kita bukan melarang orang datang.
Terkait pencurian kendaraan bermotor di kawasan kantor DPRD Batam ini dialami oleh pegawai honorer DPRD yang bernama Andi dengan unit motor Mio pada tanggal 6 Desember 2022. Sementara pada akhir bulan Desember kemarin, tepatnya tanggal 30 Desember, satu unit motor Beat milik Novi juga raib dari tempat parkir. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Pemirsa, menanggapi pernyataan Komisi 1 DPRD Kota Batam terkait kinerja Satpol PP yang menjaga kantor DPRD Batam, Sekretaris Satpol PP Imam Tohari akan melakukan pergantian anggota serta peningkatan keamanan. Rentetan kejadian aksi pencurian sepeda motor di kantor DPRD Batam yang memantik perhatian Komisi 1 langsung mendapat respon Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kota Batam. Agar kejadian serupa tidak terulang serta ada peningkatan pengamanan kantor wakil rakyat tersebut, Satpol PP akan menarik anggotanya yang saat ini berjaga di kantor DPRD. Selain itu, Satpol PP juga akan memperketat akses masuk dengan melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang berkunjung. Ini menjadi catatan terburuk akhir tahun, tetapi kita evaluasi. Tadi sudah dibahas banyak seperti apa pengamanan marwah kantor DPRD ke depannya. Ini wajib kita jaga. Apa nanti tadi disarankan portal di depannya itu buka tutup, tamu juga itu wajib lapor. Itu menjadi bahan masukan tadi supaya nanti internal di Dewan pun juga menyetujui itu semua, sehingga celah apapun nanti apabila itu sudah terlaksana akan meminimalisir hal-hal yang terjadi seperti ini. Artinya pengamanan diperketat. Ya, ini pernah saya lakukan karena saya pernah ada PAMDAL juga di DPRD. Yang pertama kita ketatkan itu alih-alih di internal sendiri menjadi ya agak di internal sendiri katanya merasa ini tamu, saya orangnya ini, orangnya itu, sehingga itulah menjadi pemicunya. Untuk itu tadi kita beri masukan, jika itu betul depan ditutup malah senang kita, buka tutup pun terdeteksi tamu mau keperluan apa kita. Selain mengganti personil, nantinya juga akan dilakukan penambahan sesuai kebutuhan DPRD. Evaluasi kedepannya yang di BKO kan di DPRD sini 12, nanti minta tambahan dan ini akan kita rolling sebagai evaluasi catatan terakhir tahun 2022 ini. Rencananya berapa nanti Kak yang akan ditambahkan? Tergantung dengan permintaan. Kalau permintaan digantung daripada Dewan sendiri berapa yang diminta nanti akan kita penuhi. Imam berharap dengan diterapkannya sistem pengamanan baru nanti, baik Satpol PP ataupun pihak pengamanan dalam bisa saling bekerja sama dalam melakukan pengamanan di lingkungan kantor DPRD Kota Batam. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Sementara itu pemirsa, untuk meningkatkan keamanan di ruang lingkup kantor DPRD Kota Batam, personil keamanan internal akan ditambahkan agar ke depan tidak ada lagi pegawai yang kehilangan barang bawaan mereka. Sekretaris Dewan Aspawi juga mengusulkan untuk memberikan bantuan internal kepada para korban. Terkait kejadian kehilangan motor pegawai non-ASN DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu, Sekuan DPRD Kota Batam Aspawi Nanggali menghimbau agar seluruh pegawai yang ada di lingkungan DPRD Batam untuk lebih berhati-hati. Aspawi juga mengatakan, selain menambah personil dan meningkatkan keamanan ke depan, Aspawi juga menyebutkan sebagai bentuk kepedulian kepada pegawai akan mengusulkan untuk memberikan bantuan terhadap korban. Kita awasi yang masuk. Itu saja. Pak, mengingat ini kan yang korbannya adalah honorer, Pak. Honorer, non-ASN. Non-ASN. Nah, mungkin salah satunya istilahnya kaki lah, perpanjangan dia hari-hari lagi. Yeah. Adakah perhatian dari kita untuk sama yang bersangkutan? Karena ini menyangkut dia pekerjaan dia juga. Ya. Itu belum. Nanti kami akan secara internal. Tidak bisa kita, ini kan pribadi. Ya. Kalau pribadi nggak bisa. Nah, nanti kita rapatkan secara internal. Kita prihatin loh. Nah, kendaraannya untuk kerjaan cari makan terhambat kan. Itu sementara, tapi akan kita rapatkan secara internal. Ini kan kita tidak bisa mengatakan dengan rekan-rekan umum.
Aspawi berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketum IKSB Haji Muhammad Marion mengucapkan dirgahayu Batam TV yang ke-20. Semoga tetap sehat mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Batam TV kedepannya semakin sukses, semakin berjaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada khususnya masyarakat Kepri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hidup Batam TV, selamat dirgahayu yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aliksan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, mengucapkan dirgahayu Batam TV yang ke-20. Semoga Batam TV dapat memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau ke depannya. Terima kasih, semoga Batam TV semakin jaya. Atas nama Partai Demokrat Kota Batam, kami mengucapkan dirgahayu Batam TV yang ke-20. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aneng, selaku pengusaha Provinsi Kepulauan Riau. Media massa adalah pilar keempat demokrasi. Selamat dirgahayu 20 tahun Batam TV. Semoga tetap tumbuh sehat, mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Engku Putri. Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam akan segera melaunching Fuel Card 3.0. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, saat ditemui reporter Batam TV pada Kamis siang. Gustian menyebut penerapan kartu Fuel Card 3.0 yang dimulai pada bulan Desember lalu telah diikuti oleh 6.500 pendaftar yang merupakan pemakai kendaraan berbahan bakar minyak jenis solar bersubsidi.
Namun setelah dilakukan perpanjangan waktu dalam penggunaan kartu Full Card 3.0 tersebut, hanya 2.800 pengguna yang melakukan pendaftaran ulang, sehingga ia menilai antusias masyarakat dalam penggunaan kartu tersebut masih kurang, terkhusus dalam melakukan perpanjangan. 3.0 kemarin kita sudah melakukan hampir 1 bulan sudah selesai. Kita perpanjangan kemarin itu sampai dengan tanggal 31 Januari. Tapi melihat dari antusiasi masyarakat, kalau kita perpanjang ternyata mereka enggan untuk mengurus. Dari jumlah 6.500 itu sudah hampir 2.800 sudah mendaftar di Bukopin dan di Sprinda. Jadi berdasarkan evaluasi kami semalam sama Iswana Migas, kita rencananya tanggal 16 ini launching. Langsung tidak boleh lagi menggunakan kartu berisi yang warna kuning tanggal 16. Jadi semua orang wajib menggunakan kartu 3.0 ini tanggal 16 ini sudah selesai semuanya. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya pengguna solar, untuk untuk segera melakukan registrasi ulang, terutama mungkin yang pengguna di angkutan kota. Dari pantauan yang dilakukan oleh Dinas Perindak, saat ini masyarakat masih banyak yang menggunakan kartu Brizi, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat enggan melakukan perpanjangan kartu Full Card 3.0 tersebut. Selain itu, banyak beredar kartu Brizi palsu di masyarakat. Dengan kondisi tersebut, Dinas Perindak akan segera melakukan launching kartu Full Card 3.0 pada tanggal 16 Januari 2023 mendatang dan harus digunakan oleh seluruh masyarakat pengguna kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar bersubsidi. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan untuk korban gempa Cianjur sebesar 2,504 miliar rupiah. Dana ini telah dikumpulkan oleh Pemko Batam dan akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum di Cianjur. Penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam sejak 24 November hingga 25 Desember lalu telah terkumpul sebesar 2.504 juta rupiah. Dana tersebut dalam waktu dekat akan segera disalurkan oleh Pemko Batam kepada pemerintah Cianjur. Pelaksana Harian Dinas Sosial Kota Batam Leo Putra mengatakan, setelah melakukan rapat dengan tim penyaluran dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan fisik seperti pembangunan fasilitas umum di Cianjur, seperti sekolah dan tempat ibadah, agar nantinya bisa langsung dirasakan oleh korban gempa. Rapatkan tim untuk penyaluran ke Cianjur. Arahan beliau, karena ini menyangkut bencana dan masyarakat sangat membutuhkan, rencana pemerintah Kota Batam melalui Batam Peduli Bencana tersebut akan mengalokasikan bantuan tersebut dalam bentuk fisik, pembangunan fisik, dan insya Allah nanti kita akan mengelatih Pemda Cianjur dan juga akan langsung survei ke lapangan untuk penyaluran dana tersebut, baik itu yang paling mendesak lah seperti fasilitas umum, rumah sekolah, rumah ibadah dan lain-lain, dan kebutuhan lain bisa jadi kebutuhan air bersih yang sangat mendesak bagi masyarakat di sana. Kemarin kita ada pra-survei awal, memang di sana dibutuhkan masyarakat, memang masih banyak yang masih tinggal di tenda-tenda karena rumahnya sudah tidak ada lagi atau sudah hancur, dan juga kebutuhan air bersih mereka butuh, dan juga kalau rumah ibadah juga sudah banyak yang hancur, banyak di tenda-tenda. Jadi kita nanti akan fokus membantu pembangunan fisik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang terkena bencana tersebut. Leo berharap penyaluran bantuan yang diberikan benar-benar dapat menyentuh dan membantu korban gempa Cianjur. Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Karang Taruna
Sekota Batam masa bakti 2023-2027, selain meminta dukungan dalam mewujudkan Batam Kota Baru yang sejahtera, Wali Kota Batam mengajak anggota Karang Taruna untuk mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemirsa, informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di seputar Engku Putri kali ini. Saya Frida Solensiatalo beserta tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wali Kota Batam Muhammad Rudi melantik 64 pengurus Karang Taruna Sekota Batam masa bakti tahun 2023-2027 di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam pada Sabtu pagi. Saat memberikan sambutan, Wali Kota Batam menyampaikan, saat ini pemerintah sedang menggesa beberapa pembangunan infrastruktur di Batam, di antaranya peningkatan fasilitas Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar, pelebaran jalan, serta kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sekopang. Wali Kota memprediksi jika pembangunan tersebut selesai akan meningkatkan investasi dan kunjungan wisman di Kota Batam. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dapat terus berkembang dan Karang Taruna harus dapat mengambil peluang ekonomi nantinya. Maka saya mau menyampaikan ada beberapa hal yang lagi saya bangun di Kota Batam dan kalian perlu tahu. Supaya nanti menjelang proses kita jalan sampai 2045, kalian ada bagian dari situ. Kenapa? Karena kalau ini selesai, menurut pendapat saya, ini akan banyak orang-orang datang ke Kota Batam untuk mengembangkan ekonomi Kota Batam. Alangkah kasihannya kalau kalian, anak-anakku sekalian, tidak ada di situ. Kalau ini ilmunya tidak bisa kita bagi, kalian cari sendiri. Karena setiap kita sudah berbeda. Yang pertama, bandara ini mulai gambar sudah hampir selesai, mudah-mudahan 2-3 bulan ini dilelang, akan selesai, maka akan segera dibangun, dan Bandara Hang Nadim Terminal 2 akan selesai pada tahun 2025. Kalau ini selesai, mampu menampung jumlah penumpang setahun hampir 40 juta. 40 juta kalau dibagi 365 hari rata-rata berapa sehari orang masuk ke Kota Batam? Ayo, siapa ahli matematika? Bagi 40 juta bagi 300. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, menyatakan jika Karang Taruna siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjadikan Batam Kota Baru yang sejahtera. Diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersama-sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan bersama-sama dengan seluruh OPD teknis di pemerintah Kota Batam berbuat dan berkarya membangun Kota Batam, Kota Baru yang kita cintai ini. Kepengurusan Karang Taruna Kota Batam yang baru saja dilantik dan dikukuhkan merupakan perpaduan apik pengurus lama, intelektual dan profesional, dan anak-anak muda milenial yang berprestasi. Karena kami sadar untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 dibutuhkan generasi muda yang kreatif, energik, dan inovatif. Pelantikan Karang Taruna ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Batam, seluruh camat dan lurah sekota Batam, serta anggota Karang Taruna sekota Batam. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Batam TV, inspirasi Kepri.